kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Oke Kak Hastin, kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak nih, tapi aku melupakan pertanyaan yang mungkin questioners ingin tahu juga nih. Kira-kira pendapatan dari usaha bunga sendiri per bulannya itu berapa sih Mbak? Jadi tadi mungkin aku udah sedikit cerita kalau ada high season dan low season. Jadi antara high season dan low season itu perbedaannya cukup signifikan. Terus aku ngomongin range-nya aja ya. Berarti antara high dan low itu range-nya kalau di satu toko aja misalnya di Ren Jogja itu kisaran 150 sampai 250 per bulan. Waduh, 150 sampai 250 per bulan nih questioners. Itu hanya satu toko aja dan di Jogja. Dan di Jogja pun ada toko-toko kecilnya nih. Lalu belum lagi yang di Semarang sama Solo nih questioners. Betul. Jadi kalau ada yang bertanya, emang jual bunga ada yang beli? Banyak, benar banget. Semuanya tuh butuh bunga dari kita lahir sampai kita menghadap ke Tuhan. Itu berbagai prosesi di kehidupan kita, mau sedih atau senang itu pakai bunga. Betul banget. Berarti bunga sendiri pun mau kita susah, senang, sedih, semuanya itu pasti ada bunga ya Kak? Iya benar, kita selalu ditemenin. Kembali ke menghadap ke Tuhan pun ada bunga juga. Benar banget. Berarti bunga itu berada di situasi apapun. Betul. Oke Kak Hastin, mungkin saatnya kita main games nih Kak, biar nggak tegang-tegang banget nih. Oke, jadi gamesnya itu nanti akan ada di layar monitor, nanti potongan gambar bunga. Nah Kak Hastin menebak kira-kira bunga apa Kak itu? Kita mulai ya Kak? Boleh. Silakan Kak Hastin menebak bunga apa ini? Kuning. Berwarna kuning cerah. Warnanya sangat khas ya, ini pasti sunflower deh. Waduh, sunflower. Apakah betul nih sunflower? Padahal aku belum memberikan clue nih, memberikan clue ke Kak Hastin. Oke, boleh nih. Apakah betul sunflower? Tining. Mana ini? Oke, betul sunflower. Jadi bunga yang sangat cerah dan bijinya pun bisa kita makan, kita konsumsi ya, nyemil walaupun capek. Nah, untuk sunflower sendiri nih Kak, kira-kira bagusnya biasanya orang-orang itu menggunakannya untuk apa nih Kak? Jadi sunflower itu bunga yang paling favorit untuk dipakai di graduation. Karena dia kan kayak cerah, terus habis itu dia tuh, jadi sunflower itu mekarnya selalu menghadap ke matahari, jadi itu kayak penggambaran yang bagus untuk embracing future, untuk masa depan yang cerah kayak gitu, cocok buat graduation. Masa depan yang cerah ya, biar kita selalu menghadap matahari. Enggak juga sih, karena filosofi warnanya yang cerah, terus moodnya juga ceria. Betul banget. Oke, lanjut ke bunga berikutnya. Kira-kira bunga apakah ini? Berwarna pink. Kelopaknya banyak ya. Kelopaknya banyak, kira-kira. Dahlia? Ya, ya betul, udah dahlia. Apakah betul bunga dahlia? Jeng 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 jeng. Betul, bunga dahlia. Waduh, warna pink cerah dan kelopaknya banyak ya itu Kak. Padet banget. Padat. Kalau bunga dahlia sendiri nih Kak, warna dari bunga dahlia sendiri apakah pink aja atau ada warna-warna lainnya? Jadi banyak banget sebenarnya. Dahlia itu salah satu bunga dengan varian warna yang banyak banget. Dan dia itu bahkan nggak cuman ada warna yang satu aja, tapi ada yang kayak dia tuh bergradasi atau kayak rada bercak-bercak gitu juga ada. Jadi variannya tuh banyak banget. Jadi dahlia sendiri tuh kayaknya di setiap bunga itu banyak variannya ya Kak? Dan juga beda-beda juga namanya di setiap varian itu sendiri. Bahkan kayak kadang perbedaan sedikit aja udah beda lagi. Udah beda lagi. Ke clue berikutnya, kira-kira bunga apa Kak ini? Bergelombang-gelombang cinta nih Kak. Terus ada kayak frilly-frilly di ujungnya. Boleh dikasih clue mungkin? Dikasih clue. Nah, di sini dia asalnya dari Mediterania. Waduh, kota asalnya, negara asalnya malahan. Carnation? Carnation, apakah betul carnation?
Waduh, bener. betul sekali. Oke Kak, di clue yang aku dapat nih, carnation ini melambangkan cinta, kasih sayang, dan rasa penghormatan. Kira-kira bunga carnation sendiri tuh biasanya customer dari Ren sendiri digunakan sebagai apa nih Kak? Oke, jadi biasanya kalau carnation itu banyak dipakai untuk anniversary atau misalnya untuk ngebesuk orang sakit atau kadang untuk minta maaf. Jadi karena kita itu florist, jadi kita sering banget menerima pesanan, terus kayak kadang tuh pesannya lucu-lucu, gitu ya, Kak? kayak carnation ini dia moodnya rada beda sama sunflower karena dia lebih kecil, kemudian lebih delicate gitu. Biasanya memang untuk showing love. Terus kayak menunjukkan afeksi, rasa sayang, kayak gitu-gitu. Rasa sayang. Nah, untuk questioners yang ingin meminta maaf, mungkin bisa nih bunga carnation digunakan ya Kak. Oke, ke clue berikutnya. Kira-kira bunga apa ya? Waduh, sangat kecil ya, Kak? Di pojok gitu ya, kecil banget ya. Kecil. Tapi kalau dari kelopaknya, kayaknya nggak usah. Lotus bukan? Lotus, apakah betul lotus? Silahkan. Waduh, bener. Betul lagi nih. Oh iya Kak, lotus sendiri kan hidup di air. Apakah lotus itu adalah bunga teratai nih Kak? Jadi lotus dan teratai itu sebenarnya dua bunga yang berbeda. Lotus itu perbedaannya adalah dia itu batang dan daunnya itu menjulang. Jadi kayak dia batangnya naik dulu, terus baru ada bunganya, ada daunnya, kayak gitu. Kalau teratai itu dia nempel di air. Jadi kayak mengapung gitu loh. Berarti teratai itu cuma mengapung di air doang? Jadi kayak batangnya tuh di bawah, nggak kelihatan. Kalau lotus batangnya naik. Oh berarti mungkin akarnya yang menyentuh tanah? Dua-duanya sih menyentuh tanah sebenarnya. Cuman kalau dari atas permukaan nanti kelihatan bedanya tuh lotus lebih menjulang, teratai biasanya lebih pendek kayak gitu. Mungkin sudah cukup nih Kak guys dari saya. Karena kita udah berada di penghujung acara nih Kak. Aku mau berterima kasih banyak nih ke Kak Hastin karena udah menyempatkan waktunya untuk berhadir ke Talkation pada episode kali ini. Sama-sama. Nah untuk terakhir nih Kak, mungkin Kak Hastin sendiri ada nggak sih tips and trick atau pesan-pesan nih untuk questioners di rumah? Boleh Kak? Jadi kalau misalnya pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, ini adalah sesuatu yang aku pegang dari waktu merintis Ren waktu masih online. Jadi even though you start small, think big. Jadi walaupun kalian mulainya kecil, jangan berpikir kecil, berpikir yang luas, berpikir yang besar. Karena kalian nggak tahu, siapa tahu yang tadinya kalian hanya nyoba untuk sampingan atau apa, itu bisa menjadi sesuatu yang besar dan bisa menghasilkan dampak yang luas kayak gitu. Dampak yang luar biasa. Nah questioners jangan lupa dicatat apa yang udah disampaikan Kak Hastin sendiri. Apalagi kan dari sesuatu yang kecil kayak Kak Hastin sendiri. Karena bucinnya itu malah sekarang udah menghasilkan di kisaran 150 sampai 200 sekian nih. Dan itu pun hanya di satu toko di Jogja. Terima kasih banyak Kak Hastin. Dan untuk questioners di rumah, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak karena udah menonton Talkation pada episode kali ini. Boleh dong Kak kita di akhir tagline bareng? Gimana nih tagline-nya? Mungkin aku kasih pesan sedikit lagi nih untuk questioners. Untuk questioners tetap saksikan Talkation setiap hari Selasa jam 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di RBTV. Talkation, Talking Education for Action. Sampai bertemu di episode berikutnya. Kita mulai lagi.